pengetahuan. Saya di sini akan mempresentasikan atau bertular pengetahuan atau juga disebut diseminasi tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Yang pertama adalah pendidikan. Filosofi pendidikan di atas Dewantara berpusat kepada kemerdekaan, kodrat alam, dan kebudayaan. Beliau memiliki semboyan bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pengajaran adalah membantu anak untuk mengembangkan segala kodrat yang ada padanya. Pengertian dari pendidikan saya simpulkan, pendidikan adalah suatu proses yang disengaja dan terstruktur untuk membantu manusia mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan karakter. Pendidikan bertujuan untuk memantaskan manusia menjadi pribadi yang berbudaya, berbudi pekerti luhur, dan bermartabat, atau bisa disebut kita mempunyai visi sekolah, ya, visi sekolah yang menjadi tujuan dari pendidikan kita. Nah, di sini juga saya mempunyai sebuah visi, ya, yaitu untuk membentuk budi pekerti luhur pada siswa, terutama di SD kita yaitu SDN 1 Dawan. Nah, pendidikan yang berkarakter itu termasuk dalam pelajar Pancasila. Pendidikan berkarakter diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai, yaitu ada 6 nilai pendidikan yang berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, berkreatif. Visi sekolah itu seharusnya bertuju pada output yang menggambarkan karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Budaya positif. Untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkanlah budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, jadi harus berkelanjutan. Ya. Dalam penerapannya budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadarannya sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah berisi pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita laksanakan setiap harinya, ya, dan dijalankan dalam waktu yang berkelanjutan atau tidak langsung instan kalau kita menanamkan pendidikan karakter melalui budaya positif. Diharapkan nilai-nilai karakter itu akan terbentuk pada diri seorang murid. Tujuan pendidikan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri hingga tumbuh karakter yang memberikan profil pelajar Pancasila, berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal, dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah seseorang melakukan aktivitas tentunya karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi dimulai dari dirinya dulu sehingga dapat memunculkan karakter budaya positif. Jenis motivasi ini dipengaruhi oleh ketertarikan dan kesenangan pada kegiatan tertentu.
Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Semangat membangun keyakinan kelas ini seiring dengan tujuan akhir, yaitu pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Diharapkan di setiap kelas di SD kita yaitu SD Kawan 1 itu mempunyai keyakinan kelas masing-masing yang dibentuk dengan cara kita bertanya kepada murid untuk kesepakatan apabila kita akan membuat keyakinan kelas, apa yang harus disepakati dengan murid-murid, kemudian ditempel di dinding atau papan pengumuman. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas kita dapat menggunakan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Cara melakukan disiplin positif yang memunculkan motivasi intrinsik dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke dalam kelompoknya dengan keadaan atau dia tidak akan minder lagi atau merasa kuat lagi. Itu adalah restitusi. Salah satu hal yang penting dalam restitusi adalah mempelajari kebutuhan dasar manusia. Jika kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, akan lebih mudah untuk menganalisis tindakan yang dilakukan anak. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Anak melakukan kesalahan karena ada kebutuhan yang tidak didapat. Misalkan ada anak malas atau anak yang suka ramai, padahal anak tersebut mungkin itu ingin diperhatikan oleh seorang guru. 5 posisi kontrol guru. Untuk melaksanakan restitusi kita harus berdasarkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, ya, guru sebagai penghukum. Ya. Yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersama. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima guru sebagai manajer untuk siswa. Kita kembali ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi yang paling penting itu dengan tidak minder, atau kita harus mengkondisikan kalau ada murid salah itu tidak peduli. Yang kedua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kalau kita melaksanakan restitusi, kita harus berpedoman kepada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan dan menjadi orang yang sukses. Dengan cara bagaimana kalimat-kalimat ini? Berbuat salah itu tidak apa-apa,
Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa berkata kita bisa menyelesaikan ini. Misalkan ada anak yang salah tidak mengerjakan PR, ya, setelah ditanyakan oleh Pak Guru kenapa tidak mengerjakan PR, lupa Pak atau terlalu malam biar pentengan, ya, kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, atau yang lainnya. Tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bertujuan untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Ya, kita bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini untuk membela diri. Itu kalimat validasi tindakan yang salah. Bisa mengatakan itu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini untuk biasanya digunakan untuk anak-anak yang berkelahi. Ya. Kemudian tindakan yang ketiga menurut segitiga keyakinan itu adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Motivasi itu dari dalam diri kita sendiri, sehingga motivasi itu akan lebih kuat. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, atau langkah 2, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, nah, kita harus mempunyai keyakinan kelas dulu yang disepakati oleh anak-anak. Apa pertanyaannya? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini saya akan menampilkan contoh segitiga restitusi yang sudah saya buat. Ya. Mari kita lihat bersama-sama.
distribusi. Ya? Pelan bayangan. Ini dapat buku. Dia mah bisa pengen mulai. Jadi kan ada penerapan sebagai diskusi ya. Jadi kalau penanganan kasus boleh tetap boleh. Ya tak apa-apa. Kita sebagai teman, kalau kita sebagai penghukum kan ini harus dibentak. Ya itu tak pilih. Orang misi lagi.
siswa. Ya, itu yang dapat diambil dari pelaksanaan segitiga restitusi. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf ya karena kalau ada kesalahan yang kami buat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Gubuk Kelaka, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi yang sekarang ini dilaksanakan di SDN 1 Gubuk Kelaka. Nanti saya sebagai pembawa acara, kemudian proses diseminasi nanti akan disampaikan oleh Ibu Eti, ya. Kemudian acara ditutup dengan doa. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Untuk menyegarkan, mari kita sejenak untuk berdiri. Monggo. Aturan mainnya yaitu kita menyebutkan nama hewan, ya. Nanti yang ditembak langsung menyebutkan nama hewan yang sudah disebutkan, tapi dengan huruf yang terakhir, ya. Itu. Misalkan saya menyebutkan ular, nembak siapa ya? Jadi yang ketembak nanti huruf yang terakhir apa? R. Ya, kita cari nama hewan itu. Siap Bapak Ibu? Ya. Mari kita mulai. Ular. Ayo hewan apa Pak? Singa. Terima kasih kepada Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Gubuk Kelaka Bapak Nardi SPDSD dan Dewan Guru SDN 1 Pajajaran, ada juga rekan-rekan dari SDN 1 Dawan dan SDN 1 Pajajaran. Terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita awali acara hari ini dengan ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, kesempatan
kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di SDN 1 Gubuk Lakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan dan rindukan syafaatnya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk kesediaan jenengan hadir duduk bersama saya dalam acara diseminasi budaya positif yang ini adalah tagihan guru penggerak angkatan 10 modul aksi nyata modul 1.4. Terima kasih, semoga amal jenengan semuanya dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Lanjut Pak. Dan untuk mengawali, kita ingin menyampaikan apa sih pendidikan itu. Pendidikan yaitu menuntut segala sesuatu kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini dikutip dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro. Dan berikut penjelasannya. Untuk lebih lanjut, pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menuntun tumbuh kembang mereka agar dapat menjadi masyarakat yang bermanfaat. Kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani, yang di situ kita hanya menuntun. Namanya menuntun kan berarti tidak ada paksaan, dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak, yang sesuai juga dengan pelajaran Pancasila. Tentunya harus sesuai dengan pelajar Pancasila. Dan apa sih yang dimaksud dengan pelajar Pancasila itu? Yaitu pendidikan karakter yang diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah yang ada di profil pelajar Pancasila yang kita semuanya sudah paham. Lanjut Pak. Dan untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya usaha kita itu dikembangkan dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kita mulai dari situ. Dan budaya positif yang dimaksud adalah yang dikembangkan di sekolah berisi kebiasaan yang diyakini bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid. Jadi kalau sudah membudaya itu berarti tanpa harus kita suruh, anak-anak sudah secara langsung, secara sadar dari dalam dirinya melakukan kebiasaan-kebiasaan positif tersebut. Dan menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Dan berikut perubahan paradigma yang harus kita ubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Contohnya, jika stimulus respon ya dari mindset kita yang awalnya seperti yang tertera di slide itu, yang nomor 1 adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kita ubah menjadi realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Baiknya kita ubah mindset itu menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebaiknya kita rubah mindset itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kita rubah paradigma itu menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya bisa dilihat di slide yang sudah ada. Kemudian Bapak Pendidikan kita juga menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang diwajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu dikutip dari buku yang bersifat Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima. Kemudian lanjut Pak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yaitu nilai intrinsik, nilai yang keluar dari dalam diri, bukan dari luar. Dan berikut penjelasannya. Motivasi intrinsik yang jangka waktunya panjang karena berdiri dalam nilai-nilai atau aliran atau ajaran yang diyakini oleh diri. Sementara terdapat motivasi lain, yaitu motivasi ekstrinsik yang datang dari luar, seperti motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga motivasi untuk mendapat pujian atau penghargaan yang tidak bertahan lama. Kebanyakan kan di lembaga kita anak-anak melakukan sesuatu itu karena dari takut dihukum atau ingin mendapat pujian. Jadi kita bagaimana memunculkan nilai intrinsik yang ada dalam diri siswa. Cara melaksanakan disiplin positif yang memunculkan motivasi intrinsik dengan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Salah satu hal penting dalam restitusi adalah mempelajari kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai 5 dasar kebutuhan yang harus kita penuhi. Jika kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, akan lebih mudah untuk menganalisis tindakan yang dilakukan anak. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu.
ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Anak melakukan kesalahan itu juga karena ada kebutuhan yang tidak didapatkan. Jadi anak kadang-kadang sampai melakukan kesalahan itu karena kebutuhannya belum terpenuhi, sehingga dia melakukan kesalahan. Ini adalah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Sedikit ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh anak-anak, otomatis secara tidak sadar anak-anak akan melakukan kesalahan. Dan ini pun penjelasan tentang restitusi, yaitu restitusi bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Adapun 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, kita menanyakan kepada anak-anak, kita bisa menyelesaikan hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan kita mengucapkan kalimat tersebut, berarti kita sedang melakukan restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti mempunyai alasan. Contohnya dengan kalimat, mengapa kamu melakukan hal itu? Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalam. Contohnya dengan kita menanyakan kepada anak-anak dengan kalimat, apa saja keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Biasanya kan kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi setiap kelas pasti ada mempunyai keyakinan yang sudah disepakati semua warga kelas. Dan ini gambaran segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Lanjut Pak. Dan adapun ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama, untuk menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik. Dan selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan fokus pada solusi. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Dan ini pun yang sudah terbentuk keyakinan kelas di kelas kami, yaitu yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, saling rukun. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Keempat, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian yang kelima, jujur. Yang terakhir, saling menolong. Ini juga dibuat bersama-sama antara wali kelas dengan murid, dan kita pun juga menyepakati konsekuensinya apa nanti yang akan mereka dapatkan jika mereka tidak melaksanakan keyakinan tersebut. Jika tidak membuang sampah, contohnya mereka harus membersihkan sampah yang mereka buang secara sembarangan. Dan mereka misalkan melakukan kesalahan, harus mau meminta maaf kepada teman yang mereka telah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian
merapikan tempat sampahnya, saling membantu dan saling menolong. Kemudian ada juga membaca istighfar jika mereka ada yang berkata kotor. Dan ini kemarin saya telah melakukan penerapan segitiga restitusi dan ada 2 kasus di sini. Yang pertama, kasus murid yang bernama Adam. Dia tidak mengerjakan tugas tepat waktu, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Dan kasus yang kedua yaitu kasus murid yang bernama Elsa. Dia datang terlambat. Dia pun juga telah melanggar keyakinan kelas kita. Dan ini pun lanjutnya Pak. Ini adalah saya melakukan dari segitiga restitusi, yaitu yang awal saya menstabilkan nggak sampai tahun. Langsung itu dapat sambilan. Ada 2 lah. Nanti untuk kasus yang pertama tadi karena tidak mengerjakan tugas, dan yang kedua karena terlambat datang ke sekolah.
Yang kedua ini kasus yang kedua karena terlambat datang ke sekolah. Dan dengan kita melakukan pendekatan tersebut, itu anak-anak akan lebih bisa merasa dia tidak dihukum, dia akan berubah karena kesadaran dari dalam dirinya. Dan itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada pemaparan diseminasi budaya positif hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Beri aplaus untuk Bu Eni. Saya akan menambahkan sedikit. Kita sebagai guru pasti sudah melakukan pelaksanaan segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Tapi tanpa sadar, ya. Contohnya, misalkan kelas 6 waktunya ujian tidak masuk, ya. Nah, pasti guru kelas 6 tersebut akan mencari-cari atau akan nyusul ke rumahnya agar dia ikut ujian. Itu sudah termasuk melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian ada anak yang bertengkar, ya, kita pasti sebagai guru akan melerai, ya. Paling-paling ya yang pertama kali ruangnya, ya, kalau tukaran itu sebagai penghukum, ya, itu sebagai penghukum. Akhirnya kita relai, ya, kita akan mengajukan biasanya salaman, ayo salaman, saling memaafkan. Nah, itu sudah melakukan segitiga restitusi, ya. Tapi namanya apa kan nggak tahu, ya. Sebenarnya sudah melakukan, ya. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi yang biasa, yang saya dapatkan dari guru penggerak, itu lebih luwes, ya Bu. Ya, jadi mulai dari menstabilkan emosinya anak, kemudian menanyakan validasi, ya, biar dia merasa salah, ya, akhirnya mengakui kesalahan, kemudian kita akan melakukan restitusi itu, ya, sehingga anak itu dengan sadar dari dalam dirinya itu untuk mengakui kesalahan, ya. Kita hanya memfasilitasi saja. Nah, itu lebih mengena kepada anak, ya. Itu sebenarnya kita sudah melakukan segitiga restitusi. Kemudian untuk keyakinan kelas, ya, setiap kelas itu harus ada namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu beda dengan peraturan
kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh murid dan guru kelas tersebut ya. Jadi yang mengajukan ya, peraturan atau keyakinan kelas itu adalah murid ya. Kita membagikan kertas, kemudian suruh murid untuk menulis peraturan-peraturan apa yang harus disepakati ya. Kemudian kita kumpulkan, kemudian kita bentuk kata-kata yang ditulis itu menjadi peraturan. Kemudian kita ubah ya tulisan siswa tadi menjadi keyakinan kelas yang bersifat mendidik untuk anak ya. Itu setelah itu kita sepakati bersama ya. Jadi anak-anak yang membuat, kita hanya menyetujuinya saja itu. Kemudian keyakinan kelas itu dapat dibiasakan melalui pembiasaan-pembiasaan yang sudah ada di sekolah ini. Contohnya apa saja pembiasaan di sekolah ini, Bapak Ibu? Sholat duha, bagus sekali ya. Itu dilaksanakan setiap hari atau setiap pagi? Setiap pagi. Ya, bagus. Itu apa ya? Menumbuhkan sifat budi pekerti ya. Itu sholat duha itu nantinya outputnya akan menumbuhkan sifat budi pekerti. Kemudian satu lagi, apa pembiasaan di sekolah ini? Di buku kelas 1 potong buku dilakukan setiap Kamis. Potong buku dilakukan setiap Kamis. Yaitu adalah tujuannya apa Bapak Ibu? Menjaga kebersihan. Nah, bagus sekali ya. Kalau di sekolah saya itu kebiasaannya insya Allah itu baca juz amma ya setiap hari Selasa kalau nggak salah itu ya bisa dilakukan ya. Kalau kemarin ada di teman itu waduh sangat luar biasa sekali ya. Itu pembiasaannya hafalan ya. Setiap kelas itu guru agamanya kalau nggak salah ya itu mempunyai not ya. Setiap kelas itu disuruh hafalan juz amma. Itu waduh sangat ekstrim gitu ya, ekstrim sekali ya. Kemudian waktu perpisahan itu akan ditampilkan hafalan tersebut ya. Kemudian diberikan piagam kalau yang sudah hafalan. Modelnya seperti anak kita kalau ngajikan di yang doa atau apa itu ibu apa ya dilatih ya itu dari teman guna lagi kalau itu ya. Itu Bapak Ibu tentang kebiasaan baik di sekolah dan kemudian proses desimasi atau keyakinan kelas yang dapat saya sampaikan atau saya tambahkan. Saya akhiri ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, berapa? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa semoga apa yang disampaikan memberi manfaat khususnya untuk peserta didik kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah wa bihamdihi ya al-jalali wal jalali subhanahu. Allahumma inna nas'aluka al-hajj wa al-'afwa wa al-mahzan anta tahana bi khair wa anta fatala 'alaina bi khair wa anta amilana mu'amalataka bi amali kulli shay'in ma'in wa li ayni wa li bayyin wa min syarri innaka kulli qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamata wa hakimna bil taqwa wa istiqamah wa inna muliba innaka innaka sadullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Selamat pagi anak-anak. Ingat kemarin kita mempunyai PR yang harus dikerjakan. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Ada tidak? Kenapa Kenny tidak mengerjakan PR? Ya, enggak apa-apa. Selamat pagi, Kenny. Pagi, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Kenny, apakah kamu sudah tahu Pak Aris panggil ke sini? Tahu, Pak. Mengapa? Karena tidak mengerjakan PR, Pak. Kamu kemarin mendengarkan arahan dari Pak Aris? Dengar, Pak, untuk mengerjakan PR dan mengumpulkan hari ini. Ya, salah tidak kalau tidak mengerjakan PR, Kenny? Salah, Pak. Kenny, semua orang pasti melakukan kesalahan, termasuk juga Pak Aris. Mengapa Kenny sampai tidak mengerjakan PR? Karena asik melihat televisi sampai lupa kalau ada PR, Pak. Apa tidak ada yang mengingatkan di rumah untuk mengerjakan PR? Ada, Pak. Ibu sudah mengingatkan. Terus mengapa kamu tidak mengerjakan langsung? Filmnya bagus, Pak. Hah? Filmnya bagus. Ya, kamu masih ingat kesepakatan kita di kelas? Masih, Pak, tidak mengerjakan PR termasuk tidak disiplin, Pak. Kira-kira yang sudah kamu lakukan ini sudah termasuk dalam keyakinan kelas apa belum? Belum, Pak, karena yang tertulis disiplin, Pak. Nah, kamu sudah tahu keyakinan kelas kita. Bagaimana kalau Pak Aris memberikan tugas lagi? Saya minta maaf, Pak, karena tidak mengerjakan PR benar-benar bila ada tugas akan saya kerjakan dulu sebelum nonton televisi, Pak. Ya, baik. Saya hargai usaha kamu karena telah meminta maaf dan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, silakan istirahat lagi, Kenny. Baik, Pak, permisi. Beril, baru datang ya? Oh, kenapa kok baru datang? Bangunnya kesiangan, Pak. Oh, Beril waktunya piket sekarang. Oh, berarti tidak piket ya? Ya, enggak apa-apa. Selamat pagi, Beril. Selamat pagi, Pak. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Nah, sudah sarapan tadi, Beril? Sudah, Pak. Beril, kira-kira kamu tahu apa tidak saya panggil ke sini? Tahu, Pak. Kenapa? Karena terlambat dan tidak piket kelas, Pak. Ya, betul. Karena tidak piket kelas tadi. Kalau Beril terlambat dan tidak piket, itu benar apa salah? Salah, Pak. Kenapa Beril tadi kok tidak piket? Karena terlambat datang, Pak. Ada apa kok bisa datang terlambat, Beril? Maaf, Pak, tadi pagi bangun kesiangan karena malamnya saya nonton bandengan sampai larut malam, Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Memang setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna yang tidak melakukan kesalahan. Tapi kita harus memperbaikinya. Beril, masih ingatkah apa saja kesepakatan kelas kita yang sudah saya tempel di kelas? Ingat, Pak. Kira-kira kamu sekarang sudah melanggar yang mana? Menjaga kebersihan, Pak. Tidak melaksanakan piket kelas. Ya, tidak melaksanakan piket kelas ya. Jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan, adanya jadwal piket itu gunanya untuk apa, Beril?
agar kelas tetap bersih, Pak. Ya, kalau kelas kita bersih, maka kita dapat belajar dengan nyaman. Nah, bagaimana caranya supaya kamu bisa melaksanakan piket? Tidak terlambat lagi, Pak. Ya, tidak terlambat lagi dan datang lebih pagi lagi. Ya, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab. Ya sudah, silakan istirahat lagi, Berin. Iya, Pak.